ingin menyeduh teh susu. Ini teh Taiwan ya, produk dari Taiwan. Ini enak banget. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Kalian udah sarapan belum? Hari ini saya mau sarapan. Ini teh susu. Teh susu. Ini teh susu Taiwan enak banget, guys. Dan dumpling. Dumpling itu apa ya? Pangsit lah, pangsit isi daging. Dan ini saya bikin sendiri. Pagi ini saya sarapan jam 8.30. Biasanya saya sarapan itu jam 9 atau jam setengah 10, karena kemarin sore saya makannya sedikit, jadi hari ini perut saya sudah agak lapar. Dan saya masak dumpling. Ini saya bikin sendiri ya, guys. Saya bikin sendiri. Nanti kapan-kapan kalau saya bikin lagi, saya upload videonya, karena kemarin saya nggak sempat untuk mengupload video. Dan nanti kapan-kapan saya upload. Ini rasanya enak, apalagi dimakan dicocol pakai saus. Sebelum sarapan saya berdoa dulu. Mari sarapan. Setelah sarapan nanti saya ingin bercerita ke kalian semua tentang video sebelumnya. Saya sudah mengupload tentang perjalanan saya ke Taiwan, dan hari ini saya ingin menceritakan perjalanan saya yang kemarin ke Taiwan itu di saat pandemi COVID-19 berlangsung. Nanti saya sarapan dulu ya, guys. Setelah sarapan saya ingin menceritakan semuanya. Saya sarapan dulu. Sarapan sudah habis. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya ini, yang sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, saya ingin bercerita tentang perjalanan saya selama pandemi COVID-19 itu. Saya bisa terbang ke Taiwan. Alhamdulillah, saya di PJTKI di Jakarta, di daerah Sunter. Dan di sana saya sudah daftar. Biasanya kalau nggak di masa-masa pandemi itu, beberapa minggu atau sebulan itu saya sudah terbang. Seperti yang pertama kali saya berangkat 2013 itu, saya pulang tahun 2016. Di rumah saya hanya sebentar, hanya 3 bulan. Dan saya berangkat lagi itu waktunya tuh cepat, nggak kayak yang kemarin di saat pandemi itu. Saya nunggu lama, dari bulan Februari itu sampai bulan Desember tahun 2020. Dan alhamdulillah, dan saya masih diizinkan suami saya untuk bekerja ke luar negeri lagi, khususnya ke Taiwan. Dan ini yang ketiga kalinya saya ke Taiwan. Dan di saat-saat pandemi COVID-19 itu sedang besar-besarnya. Dan alhamdulillah di tanggal 3 Desember itu saya terbang. Itu juga karena agen sudah nelpon, dan saya harus terbang di hari itu juga. Karena kalau tidak terbang di hari itu juga, kemungkinan saya sampai saat ini seperti teman-teman yang lain yang nggak bisa terbang.
seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah di saat tanggal 3 saya terbang itu, di tanggal 4-nya itu Taiwan itu tidak menerima TKI ataupun TKW dari Indonesia dan sudah ditutup. Dan penutupan ini kemarin sampai bulan November tahun 2021 ini belum dibuka. Dan November kemarin itu dibuka hanya sebentar, hanya 1 bulan, dan sekarang sudah tutup lagi karena ada COVID varian yang baru ini. Dan alhamdulillah perjalanan saya tanggal 3 terbang itu memang butuh prosesnya nggak gampang, nggak seperti dulu. Kalau dulu begitu terbang sampai di bandara langsung ke agent, langsung medical check up, sesudah itu diantar ke rumah majikan. Kalau yang kemarin saya itu prosesnya panjang dan lama, dan itu sangat membosankan karena harus karantina. Saya terbang dari Jakarta tanggal 3 siang, jam 11 saya menuju bandara, sekitar jam 11-an lah. Dan di video kemarin sudah saya upload. Dan nyampe di Taiwan itu malam. Dari Jakarta ke Taipei itu sekitar 5 jam. Sesudah itu saya nyampe di Taipei itu, nyampe di bandara Taoyuan itu saya harus ke tempat karantina. Dan dari Taoyuan ke tempat karantina itu jaraknya cukup lumayan ya, lumayan jauh, sekitar 3 jam. Dan nyampe di karantina itu saya tuh jam 1 malam. Jam 1 malam nyampe di karantina, sudah diperiksa, sudah dicek segala macam, cek suhu badan, cek koper. Itu setelah itu masuk ke karantina. Dan setelah itu di karantina itu saya 14 hari di karantina. Dan itu sama sekali nggak boleh keluar kamar, menginjakan kaki di luar depan pintu kamar pun itu nggak boleh. Apalagi kita ke tempat teman di sebelah atau kemana, ke kamar yang lain, itu sama sekali nggak boleh karena ada peraturan dan bisa dikenakan denda. Dan setelah itu malam itu istirahat, malam jam 1 sampai di sana. Setelah cek istirahat, dan paginya kita swab. Kita nggak keluar dari kamar, dan petugas karantina itu, petugas swab itu ke depan kamar kita, dan kita disuruh buka pintu, dan di pintu itu kita di swab. Sambil berdiri kita swab. Di swab bagian hidung. Udah setelah itu paginya itu udah di swab, kita lanjut karantina sampai 14 hari. Setelah 14 hari berlalu, sehari sebelum kita 14 hari, di hari ke-13 lah, di hari ke-13 pagi kita di swab. Dan di swab, setelah swab itu di hari ke-14-nya pagi hari sekitar jam 9 kita siap-siap keluar dari tempat karantina, dan mobil khusus pengantar kita itu sudah bersiap-siap. Dan semua setelah dicek semua barang-barang bawaan kita sudah siap masuk ke mobil. Lalu kita nggak langsung ke tempat agent, kita itu langsung diantar ke bandara lagi. Dan di bandara itu kita nanti di sana itu dikasih kartu gratis. Alhamdulillah ada kartu gratis juga. Dan memang dari pihak imigrasi di Indonesia kita juga sudah bawa kartu gratis. Dan setelah dari bandara lagi, dari tempat karantina kita ke bandara Taoyuan. Setelah dari bandara kita ke medical check up di daerah Taoyuan, di dekat-dekat daerah bandara gitu. Dan setelah dari medical check up, saya itu naik taksi ke terminal bis di daerah Taoyuan.
Dan dari terminal bis itu saya menuju ke Kaohsiung. Dan saat itu lagi ya rada macet lah, dan jalan lalu lintas itu agak macet. Jadi nyampe di Kaohsiung itu saya malam. Itu agent saya udah dikira saya hilang atau gimana gitu. Kan saya baru pertama kali perjalanan jauh dan sendiri. Dari dulu emang saya nggak pernah libur, terus terang. Saya sudah sampai di Kaohsiung, sudah bertemu dengan pihak agensi, dan pihak agensi itu nggak langsung mengajak saya ke tempatnya, ke kantor agensi. Itu saya masih dikarantina lagi selama 3 hari. Selama 3 hari saya harus karantina lagi di Kaohsiung, di kota tempat saya bekerja, dari tempat nenek saya, tempat majikan saya ini. Dan sesudah karantina 3 hari di Kaohsiung ini, sesudah karantina 3 hari saya harus medical swab, bukan medical check up ya, medical swab. Setelah medical swab, saya menunggu hasilnya. Kalau hasilnya saya positif, saya harus dikarantina lagi, atau ada laporan kemana saya nggak tahu. Dan kalau hasilnya negatif, saya langsung diantarkan ke agensi. Dan alhamdulillah selama proses itu saya semuanya negatif, semuanya saya baik-baik saja, alhamdulillah. Di hari dan setelah itu setelah hasil swab itu saya negatif, saya diantar ke kantor agensi. Dan setelah dari agensi, setelah mengurus surat-surat, tanda tangan surat-surat saya di agensi itu, saya langsung diantar ke tempat majikan. Dan alhamdulillah setelah di majikan saya harus karantina rumah lagi selama 4 hari. Dan saya selama 4 hari itu tidak boleh keluar rumah, mau buang sampah, mau kemana, nggak boleh. Dan saya sampai di rumah majikan itu, alhamdulillah majikan saya baik, dan saya masih karantina lagi 4 hari di rumah. Saya tidak boleh tidur dengan pasien yang saya jaga, dan saya harus beda kamar. Saya di kamar atas dan pasien saya di kamar bawah. Dan setelah 4 hari berlangsung, hasil saya nggak ada keluhan apapun, dan semuanya baik-baik saja, alhamdulillah. Sampai sekarang dan sampai saat ini saya bisa bekerja dengan badan yang sehat, alhamdulillah. Dan itulah teman-teman perjalanan saya selama karantina di Taiwan. Dan alhamdulillah semua tempat karantina yang saya tempatin itu, alhamdulillah semuanya bagus, fasilitasnya bagus, makannya terjamin,